Tentunya. Oke, jam 3.04. Izin izin saya mulai ya. Boleh ya, Kak Evelyn, Kak Claren udah ready ya? Siap. Siap. Oke. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk teman-teman yang sedang berpuasa, Kakak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dong ya. Semoga lancar dan semoga juga dilimpahkan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di sharing session spesial privilege kuliah di Malaysia bareng Kak Evelyn Sabita dan Kak Clarence nih dari Asia Pacific University. Untuk adik-adik yang baru join juga boleh dong kalau kakak suaranya jelas nih boleh ketik angka 1 di chat. Kedengeran nggak ya? Tes suara dulu nanti udah ngobrol sejam nggak kedengeran suara kakak. Oke, oke, mantap. Oke, mantap ya. Oke, thank you. Jadi hari ini kakak lihat datangnya jauh-jauh ya. Sain dari mana tadi Lampung ya. Kemudian ada Kansa. Kansa dari mana tadi Kansa? Kansa nggak nyaut dari tadi ya. Oke. Octavia, udah nyaut nggak? Halo, salam Halo, kenal. salam Saya Mamanya kenal. Olin, Ibu Olin ya. Octavia dari Olivan, Yogyakarta. Oh Jogja. Waduh, Jogja juga hadir di sini ya. Boleh dong ditulis di chat hadir namanya siapa, nama sekolahnya, kemudian kotanya dari mana, biar kita tahu teman-teman dari mana aja. Boleh ya. Izin izin perkenalan dulu, nama saya Aan Sriani dan kakak akan jadi moderator kalian hari ini di sharing session privilege kuliah di Malaysia. Jadi kakak saat ini bekerja sebagai education consultant di Ad Prestige Limited Hong Kong, sebuah agensi konsultan pendidikan yang kami memang fokusnya membantu siswa Indonesia untuk meraih mimpinya bisa kuliah di Malaysia gitu. Jadi kalau teman-teman nih pasti udah penasaran, punya pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah di Malaysia gitu ya, baik dari sisi akademik atau sehari-hari di sana atau mungkin biaya, nanti boleh ditanyakan langsung, boleh di chat atau boleh juga langsung open mic aja. Kita hari ini ngobrolnya santai aja, sekalian ngabuburit gitu ya. Oke, saya perkenalkan dulu Kak Evelyn Sabita. Jadi sekarang nih mahasiswi Indonesia yang sedang kuliah di EPU. Halo Kak Evelyn, gimana kabarnya? Halo, aku baik. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Kak Evelyn boleh dong ceritain sedikit eh, soal Kak Evelyn asalnya dari mana, sekarang kuliah di mana, jurusan apa gitu. Boleh ya? Boleh. Oke, halo semuanya. Jadi aku dari Jakarta dan sekarang aku itu lagi belajar mahasiswa tahun kedua di Asia Pacific University. Jurusan Business Management, spesialismnya di Digital Leadership. Di digital leadership ya. Mm-mm. Oke, thank you. Jadi dari Jakarta, Kak Evelyn. Terus kita juga udah kedatangan Kakak Clarence. Kak Clarence, boleh dong kenalan juga. Kak Clarence ini apa perannya ya di Asia Pacific University? Silakan Kak Clarence. Halo semua, selamat sore. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri juga. Nama saya Clarence, selaku perwakilan dari APU Indonesia dan juga alumni dari APU sebelumnya untuk International Business Angkatan 2015. Angkatan 2015 ya. Kak Clarence dulu belajar apa Kak di EPU? International Business. International Business langsung dapat international job ini berarti ya. Ya, benar. Bener ya. Oke. Jadi sekarang gajiannya ringgit apa rupiah nih Kak Clarence? Ringgit, ringgit, ringgit. Ringgit Gajiannya konversi ringgit. rupiah. Oh, jadi kalau biasanya nih kalau lagi gajian apa kalau gajiannya ringgit ini ringgit lagi tinggi-tingginya. Baik ya. Ah, ah, ringgit kan Naik lagi gaji. naiknya lumayan nih, udah menuju ke 4.500.
punya dilema tuh, dilema rasa satu sisi seneng karena tinggi, satu sisi oh kasihan juga ya teman-teman yang di Indonesia yang mau yang mau apa yang Benar-benar. mau jalan-jalan ke Malaysia, betul nggak? Iya, iya, iya. Mau ya. Oke, siapa di sini yang mau gajian ringgit juga? Ada? Sain langsung senyum. Mau ya? Belajar dulu Mau. ya, nanti baru bisa gajian juga. Oke, yuk kita fokus dulu deh sama Kak Evelyn. Kak Evelyn, apa sih yang bikin kakak memutuskan kok Malaysia gitu? Kenapa nggak ke Australia gitu? Kenapa nggak ke Eropa gitu? Kenapa kok Malaysia gitu ya? Kenapa Malaysia? Itu juga dulu tuh pertanyaan yang selalu ditanyain ke aku dari teman-teman aku, guru-guru aku. Karena orang-orang nanya kan, kenapa aku mengeluarkan uang sebanyak itu untuk kuliah di tempat yang gak jauh dari Indonesia. Hmm. Padahal sebenarnya kualitas pendidikan di Malaysia itu nggak bisa kita underestimate. Dengan biaya, biaya hidup yang mirip dengan Indonesia dan biaya pendidikan yang nggak beda jauh lah dari Indonesia, aku bisa dapat kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Aku bisa dual degree, jadi aku dapat em, bachelor dari FU, tapi juga dapat gelar bachelor dari UK. Aku bisa menuntaskan pendidikan aku dalam waktu tuh 3 tahun aja, dimana kalau di kan butuh waktu 4 tahun ya. Hmm. Juga aku dapat banyak banget hal yang nggak bisa aku dapat di Indonesia, kayak pengalaman-pengalaman hidup di luar negeri sendirian, networkingnya juga. Jadi itu kenapa aku pilih di Malaysia daripada di negara lain, karena dekat juga kan. Mhm. Kak Evelyn anak keberapa ya di Aku rumah? anak pertama. Anak pertama ya. Jadi kalau dibilang deket karena sekarang juga sering bolak-balik dari Malaysia ke Jakarta ya Kak Evelyn ya. Iya, sering, sering banget. Sering banget ya. Dan suka war flight tiket nggak? World flight ticket di momen-momen tertentu kayak Lebaran, Tahun Baru itu susah dapatnya. Kita dapatnya ya. Mm-mm. Kita dapatnya ya. Oke. Oke, jadi tadi alasannya ya deket satu, kemudian kualitas pendidikannya juga global gitu ya, dan secara biaya sangat terjangkau gitu ya kalau nggak salah tadi Evelyn Mm-mm. gitu ya. Oke. Kemudian waktu dijelasin gitu ke orang-orang yang nanya, mereka mereka kaget atau gimana? Kaget sih pasti ya, karena kan mereka belum pernah lihat kuliah di luar negeri itu seperti apa. Jadi mereka juga nggak tahu bener nggak sih ini yang Evelyn omongin. Mm-mm. Cuman baru sekarang-sekarang ini nih aku udah 1 tahun, 1,5 tahun di Malai baru, oh iya bener ya ternyata kayak gitu. I see. Oke. Waktu Kak Evelyn pertama kali datang sampai di EPU dulu, seperti apa tuh Kak Evelyn proses untuk dari berangkat pertama kali gitu kan ya sampai kan biasanya bingung tuh kalau di luar negeri kan prosesnya Mm-mm. dimudahkan sekali nggak dengan EPU? Jujur amat sangat mudah. Jadi pada saat aku sampai, aku tuh udah disiapin semua dokumen yang aku perlu untuk di bandara, untuk di kampus. Dan begitu aku sampai pun, aku cuma tinggal datang ke kampus. Di kampus udah ada orang yang akan nge-guide aku untuk ke registrasi. Mm-mm. Oke. Jadi di bandara juga udah disambut ya. Iya, Oke. Kalau kalau dari bandara ke kampus ya, waktu itu diantar, dijemput, seperti itu kah? waktu itu aku ada dijemput sama orang EPU. Dijemput sama orang EPU. Oh, oke. Untuk pemilihan apartemen? Pemilihan apartemen aku sempat nyari-nyari sendiri juga, sempat daftar untuk dorm juga, karena kan di EPU juga ada dorm. Mm-mm, Tapi mm-mm. akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di luar dorm. Oh gitu. Oke. Jadi semuanya dimudahkan lah ya, dibantu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mungkin aku mau tanya Kak Clarence dulu. Kak Clarence setiap tahun berapa banyak sih yang siswa-siswa Indonesia nih belajar di EPU yang register? Tiap tahun ada sekitar 200 sampai dengan 300 mahasiswa Indonesia yang berangkat ke APU.
Oh, 200 sampai 300 ya. Jumlahnya tiap tahun makin menambah kah? Bertambah? Ya bertambah. Bertambah Bertambah dari tahun ya. ke tahun. Dari tahun ke tahun ya. Oke. Kalau secara jurusan gimana? Yang paling banyak diminati oleh teman-teman Indonesia itu jurusan apa? 40 sampai dengan 50% biasanya tetap berfokus ke jurusan computing biasanya. IT, Computing. computer science, software engineering, data analytics, AI, dan teman-temannya semua. Tapi sisa dari 60 dan 50% lagi itu memang bervariasi secara fakultas, tapi mungkin sama seperti Evelyn, pilihannya mungkin contoh bisnis, tapi bisnisnya fokusnya orientasi tetap ke arah digital. Mm-mm. Psikologi, ambilnya cyber psychology. Desain, ambilnya juga yang berhubungan dengan teknologi kembali, digital advertising, animation, VFX. Keuangan, finance, ambilnya fintech, dan seterusnya. Jadi, kebanyakan masih memang ada variasi di 60 dan 40%, 50%-nya, tapi masih di area-area berhubungan dengan teknologi kembali ujung-ujungnya. Teknologi ya, karena sekarang kita sudah industrial 4.0 ya, semua nggak bisa lari dari teknologi gitu ya. Udah nggak zamannya tuh kita pakai uh, surat. Makanya di Indonesia, Pos Indonesia sekarang bukan ngirim surat lagi, ngirim paket, paket, paket beli di orange atau di hijau gitu kan ya, seperti Iya. itu. Ya, tadi tadi Evelyn itu sempat nyebutin kalau S1-nya 3 tahun ya, betul ya? Betul nggak ya, Kak Evelyn? Aku salah Iya, dengar nih. betul, betul, Ah, betul. ah, 3 tahun ya di Malaysia itu untuk semua bidang studi atau gimana ya, Kak Clarence? Ya, untuk semua bidang studi terkecuali untuk teknik dan kedokteran kalau di Malaysia. Hmm. Untuk di APU karena kita tidak ada kedokteran, jadi yang satu-satunya 4 tahun hanya teknik teknik mesin, teknik elektro, teknik Mm-mm. robotik, perminyakan itu 4 tahun. Sisanya seperti Evelyn, seperti yang ambil psikologi, desain, communications itu 3 tahun semuanya. IT 3 tahun. Jadi sebenarnya diskon 1 tahun ya? Diskon biaya hidup, diskon uang kuliah benar. Ya, diskon waktu, jadi bisa cepat kerja ya, diskon waktu bisa cepat cari kerja, kemudian diskon biaya juga ya, seperti itu. Diskon biaya hidup juga, diskon biaya kuliah, diskon biaya hidup. Wah, luar biasa ya. Siapa di sini yang baru tahu kalau kuliah S1 di Malaysia tuh 3 tahun? Ada? Boleh dong di kolom chat. Biar ada interaktifnya nih, nanti pada tidur lagi puasa ya. Ayo, Sain, coba baru tahu kalau S1 3 tahun di Malaysia? Aku udah sempet dapet infonya sih kak. Ya kak, infonya kak dari temanku juga ada. Heeh. Nah, oke. Jadi udah sempat dapat infonya, nggak kaget ya. Tapi sekarang mengkonfirmasi dong ya. Mengkonfirmasi nih dari teman-teman yang udah lagi jalanin. Oke. Kak Aisyah baru tahu, Rizal baru tahu. Oke, that's good. Jadi udah biaya nggak setinggi di UK ya. Biaya hidup di UK itu mungkin setahun bisa biaya tuition sama biaya hidup setahun di UK mungkin bisa habis 1 M lah Bapak Ibu ya gitu. Kalau di Malaysia kira-kira secara rata-rata berapa tuh Kak Evelyn antara biaya tuition sama biaya hidup rata-rata ya di bisnis? Kalau biaya hidup itu biasa aku bagi dua. Untuk rent apartemen sama untuk living cost sisanya. Mm-mm. Kalau apartemen itu tergantung sebenarnya, tergantung lokasi yang kalian mau, tergantung juga tipe kamar. Karena kan ada yang mungkin maunya nyewanya whole unit, ada juga yang maunya per kamar aja. Jadi satu unit itu dibagi biasanya 3 sampai 4 orang. Itu Mm-mm. di kisaran 3,5 sampai 6 juta lah untuk yang share unit. Oke. Kalau untuk living cost sisanya kayak makan, eh, keperluan pribadi dan lain, itu tergantung gaya hidup. Kembali lagi itu tergantung gaya hidup. Tapi kalau aku sendiri itu di kisaran 4 sampai 6 juta itu udah cukup per bulan. Hmm, 4 sampai 6 juta per bulan udah cukup. Udah eh, udah bisa hangout lah 4 Bisa, sampai bisa, 6 juta. bisa banget. Bisa banget ya. Oke, so taruhlah 10 juta ya per bulan. Aman. Hmm, aman, aman banget. Aman banget ya. Itu berarti sekitar 120 juta.
setahun biaya hidup. Iya, Kalau untuk yang budget masih bisa ditekan lagi nggak tuh Kak Evelyn? budget aku tuh sebenarnya budget itu bisa aku tekan sampai 6 ke 7 juta itu masih bisa. Masih bisa ya kalau untuk Kak Evelyn ya. Oke, Mm-mm. oke. Kalau untuk dormitory yang on campus rata-rata di berapa ya Kak Clarence biayanya? Um, untuk single stay itu kisaran di sekitar 4 juta per bulan. Mm-mm, Satu kamar mandi sendiri sendiri mm-mm. itu 4 juta. Tapi kalau katakan sharing sekitar 3 juta per bulan per orang. 3 juta per bulan Itu ya. yang di dalam kampus ya. Kalau di luar kampus 3 juta untuk kamar single per bulan per orang. Mm-mm. Sedangkan kalau yang sharing 2 juta per orang. 2 juta per orang. Oke. Tapi yang on campus nih susah nggak cari slotnya? Of Banyak nggak? course. Karena Susah. logiknya kan pasti orang tua menyekolahkan anak, apalagi yang mungkin dari tidak Mm-mm, pernah jauh dengan orang tua ya mungkin ya. Pasti mm-mm. pertama-tama yang dicari pasti adalah yang paling dekat sama kampus. Apalagi kalau itu punya kampus pasti menjadi preferensi utama gitu. Oke. Jadi memang on campus memang menjadi pilihan banyak orang tua bukan hanya dari Indonesia, makanya antriannya cukup panjang. Biasanya Antri. kalau mungkin teman-teman di Zoom hari ini terkhusus yang mungkin kelas 10, 11, of course antrian dari accommodationnya belum dimulai atau bahkan mungkin baru mau memulai nih. Tapi kalau hari ini sudah kelas 12, kan April ini sudah selesai ujian ini ya. Mm-mm. September ini kuliah. Kalau teman-teman baru mau daftaran sekarang kelas 12, pasti on campus sudah tidak menjadi opsi lagi. Ya, Mm, sudah pasti kita arahkan ke off campus. Karena on campus pasti antriannya sudah sangat panjang dari Juni tahun lalu. Oke. Jadi kalau karena Kak Claire sudah nyinggung-nyinggung nih soal pendaftaran gitu ya, baiknya sih ya buat teman-teman itu mulai mendaftar kalau ke EPU itu bulan-bulan apa tuh, Kak Clarence? Oke, kalau misalnya mungkin kita mulai dari kapan periode pendaftaran sebenarnya. Jadi pendaftaran sendiri memang dibuka all year long, teman-teman. Dari biasa kalau katakan eh, apa ya naik naik kelas 12 lah ya. Itu kan berarti bulan Juli sampai dengan Juni tahun depannya. Jadi Juli tahun lalu sampai Juni tahun ini kita buka pendaftaran untuk kelas 12. Nah, Juli tahun ini sampai Juni tahun depan itu untuk yang kelas 11 sekarang. Sudah bisa daftar nggak? Sudah. Nah, Hmm, bedanya apa nih daftar sekarang sama daftar mungkin nanti Agustus, nanti bulan September, bulan Oktober, dan seterusnya. Beda benefit, teman-teman. Ya tadi antrian akomodasi berbeda, antrian untuk kuota beasiswa berbeda, harga uang kuliah pun berbeda. Gitu. Ya mungkin Evelyn mungkin sebelumnya ada ingat pakai harga tahun kuliah berapa? Aku pakai tahun 2023. 2023. Gitu. hmm, Berarti kalau 2023 kuliahnya 2024 Evelyn. Iya. Nah, berarti kan dapat harga istilahnya setahun sebelum. Mm-mm. Jadi bukan cuma venue nikah doang nih teman-teman yang bisa di secure setahun sebelum. Ya, hmm, uang kuliah pun boleh. Gitu. hmm, Jadi kita kunci harganya, harga lama, jadi notabene-nya lebih murah lah. Setidaknya 20, 30, 40 juta bisa tersave kan lumayan. hmm. Gitu. Lumayan ya. Gitu. Jadi, Ada juga kayak semacam potongan-potongan rebates itu juga berlaku. hmm, jadi kata kuncinya adalah naik aja kelas 12 udah bisa mulai pendaftaran gitu ya. Benar. Nah, itu satu. Kenapa? Karena banyak benefit gitu ya. Jadi benefit pertama bisa kunci biaya biaya kuliah tahun sebelum mulai gitu kan ya. Ah, Jadi benar. istilahnya kalau aku mau beli apa eh, mau beli mobil untuk Deal keluaran ya. tahun depan gitu aku bisa bayar sekarang gitu gitu kayak ya Benar. seperti itu ya. Kemudian selain itu beasiswa juga jauh lebih banyak dan eh, lebih tinggi juga nggak Kak Clarence untuk Tinggi beasiswa? besarnya tergantung kepada nilai. Yang kita kunci sekarang bangkunya dulu. Yang Karena yang dikunci sering bangkunya dulu. ditakutkan adalah nilainya bagus, tapi bangkunya tidak ada. Ah, Iya. oke, Itu oke. yang kayak udah capek-capek, udah belajar ya kan nilai bagus, kok nggak ada reward gitu. Ya karena Hmm, daftarnya telat. karena daftarnya telat. Oke, jadi ngunci bangku, ngunci harga, ngunci akomodasi gitu ya. Itu Nah, itu kata kuncinya ya. Waduh, oke. Nih tipsnya berguna banget nih. Soalnya mungkin
teman-teman yang belum pernah gitu ya, mungkin belum pernah ikut eksebisi, belum pernah ketemu konsultan edukasi dari luar negeri, mungkin belum tahu info ini. Oke, aku mau balik juga dulu ke Kak Evelyn. Kak Evelyn dulu tuh kenapa sih jatuh hatinya sama EPU gitu? Dulu itu aku sempat kampus visit dan riset ke beberapa kampus lainnya juga di Malaysia, nggak cuma KPU. Cuman balik lagi ke jurusan yang aku mau, digital leadership, dan pastinya kalau itu kan udah pasti digital ya. Aku mau di kampus yang emang fokusnya ke teknologi, Mm-mm. KPU. Juga pada saat aku kampus visit dibanding dengan kampus-kampus yang lain, ternyata EPU ini cenderung suasananya, environment-nya, vibes-nya lebih welcome, lebih hangat daripada yang lain. Itu Hmm, kenapa aku, yaudah deh EPU aja. oke. Jadi suasananya, suasana belajarnya juga enak banget. Kemudian kampusnya memang kampus teknologi yang memang diincar sama Kak Evelyn ya. Tadi juga Iya. Kak Clarence juga udah sebutkan eh, banyak kuat di computing, di teknologi digital dan saya lihat sendiri Kak Evelyn ambil jurusan bisnis tapi benar-benar spesialisasi gitu ya di digital leadership dan saya lihat memang EPU ini banyak spesialisasi-spesialisasi yang sebetulnya cukup menarik. Kalau kita bicara fasilitas ya Kak Evelyn ya, udah Mhm. on campus nih ya, udah on campus. Sebenarnya fasilitas apa sih yang ada di kampus? Kamu mau dengar dari Kak Evelyn gitu. Kalau Kak Clarence saya udah biasa lah tiap hari. Kalau Kak Evelyn sendiri yang sangat dirasakan bagus sekali dari kampus EPU itu apa ya? Fasilitas yang paling aku rasakan, yang paling sering aku pakai, Mm-mm. Yang itu paling udah sering pasti, dipakai sangat berguna. Mm-mm. hmm, itu udah pasti shuttle bus. Shuttle bus ya, oke. Iya, jadi EPU itu provide shuttle bus ke beberapa titik, dan termasuk ke apartemen aku juga, dimana kita jadi nggak perlu ngeluarin cost lagi untuk transport. Oh, jadi free ya? Free. Kalau bahasa Malaysia percuma. Iya, percuma. Gratis ya. Jadi free. Benar. Oke. Oh, lumayan dong ongkos transport bisa ditekan. Oke. Lumayan. Heeh. Library itu sering banget dipakai sama anak-anak EPU untuk belajar, untuk nugas, untuk nungguin gap kelas. Karena library kan kita juga punya kayak discussion room yang bisa kita book kalau misal kita mau latihan presentasi atau mau ada meeting bahas sama teman-teman yang lain soal tugas kelompok itu bisa di situ. Oke. Oke, shuttle bus, library, apa lagi yang kepake? Sebenarnya banyak. Ada satu lagi yang aku belum pernah coba sebenarnya, tapi pengen banget aku coba karena beberapa teman aku udah nyoba. Jadi EPU itu punya namanya EPU Psychology Center. Oh, oke. Apa itu Jadi APU kalau Psychology Center? basically itu kayak itu punyanya jurusan psikologi. Kalau misal kita lagi ada stres, kendala belajar atau apa, kita bisa book appointment untuk ke sana. Jadi nanti ada psikoanalis yang akan ngebantu kita. Istilahnya kayak konsul psikolog. Oh, oke. Jadi mental health juga Iya, diperhatikan ya. Soalnya kan sekarang ini kan mudah burn out ya dengan tekanan-tekanan uh, iya. belajar setiap hari. Oke. Kalau programnya sendiri gimana? Tadi kan dikompres nih ke 3 tahun gitu ya dan Kak Evelyn ini kan ambilnya Bachelor of Honors ya. Jadi Mm-mm. seharusnya kan lebih rigorous lah ya secara akademik. Gimana secara program day to day? Sangat terbantu nggak dengan kuliah, dengan profnya semua? Terbantu. Dosen-dosen itu apa ya? Dia tuh helpful banget. Kalau misal aku dengar dari teman-teman aku yang kuliah di Indo, ternyata dosen-dosen dia itu amat sangat helpful. Jadi, even though mungkin kita kan di press banget nih, di rush banget 3 tahun harus selesai. Mm-mm. Tapi tugas-tugasnya, proses pembelajarannya itu kita amat sangat didampingi. Oke. Makanya kita tuh nggak akan ngerasa kesusahan, kebingungan sendirian. Karena bahkan kalau misal kita butuh konsultasi lebih sama dosen, kita juga bisa book untuk konsultasi itu. Oh, oke, jadi bisa booking konsultasi dengan dosen di luar jam kuliah ya. Bisa. Oke, dan sangat welcome dan bisa ketemuan kapan Iya, aja gitu bisa. waktunya gimana biar fleksibel. Biasanya kita menyesuaikan ke waktu dosennya bisanya kapan sih? Oke, oke.
Oke, that's nice info. Kan takutnya kalau kita belajar di luar negeri belum pernah gitu kan ya, akan banyak kesusahan. Tapi ternyata enggak ya, sangat terbantu. Hmm. Oke, oke. Kak Clarence nih ya, mungkin sebelum sebelum dibuka nih untuk apa, Kak Clarence kan ada yang mau di-sharing ya hari ini untuk presentasi dari yang EPU sendiri. Kalau dari sudut pandang Kak Clarence nih yang sudah pernah belajar di EPU di hubungan internasional tadi ya. International business. Oh, international business, sorry ya. International Mm-mm. business, kemudian juga dapat job internasional. Pengen dong dapat sudut pandang bekerja dengan teman-teman di Malaysia itu seperti apa sih suasana kerjanya dan kultur kerjanya. Pastikan teman-teman di sini juga ada aspirasi nantinya ya. Seperti itu. Hmm, Mungkin dikarenakan kerjanya juga pas banget ya di APU juga, dan dikarenakan komunitas APU sendiri itu memang sangat ramai dengan international students. Jadi it's very vibrant ya in a sense. Jadi kita juga belajar dari berbagai sudut pandang ya, apalagi mungkin dari sisi saya sebagai education consultant, it's very very crucial untuk bisa mengerti dari sisi sudut pandang itu sendiri gitu. Jadi kita juga bisa pada saat nanti mungkin ada masuk ke market baru, kita ada mungkin ada eksplorasi ke market baru, kita bisa tinggal dengan gampang ya udah tinggal diskusi sama anak-anak yang sedang belajar ataupun dengan kolik-kolik dari negara-negara lain supaya kita membantu kita nih untuk buat riset market kita lebih dalam. Seperti itu. Jadi makanya sedikit tweak aja sih, itu aja sih yang mungkin menurut saya secara sistem culture bekerja mungkin hampir-hampir mirip, tapi kalau kita bicara secara eh, apa komposisi dari demografi orang-orang yang di kantor itu aja yang sedikit membedakan. Oke. Jadi memang dipaksa pakai bahasa Inggris terus ya. Karena Pasti. pasti ya dipaksa pakai bahasa Ya. Inggris terus. Rata-rata di handphonenya Kak Claire sih sekarang ada berapa temen dari berapa negara tuh? Waduh. Dari banyak negara. Dari Jadi banyak negara ya. APU saja kita sudah ada dari 40 lebih negara 40 lebih negara. untuk Oke. perwakilannya saja. Oke. Indonesia termasuk yang paling besar atau Salah satu tim terbesar. salah satu yang terbesar? Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa nih di chat gitu ya. Nanti kita tanyakan ke Kak Evelyn atau Kak Clarence sesudah Kak Clarence melakukan presentasi mengenai EPU. Siapa yang penasaran apa aja program-program yang ada di EPU? Nah, ini saatnya Kak Clarence untuk share. Udah dibuka ya share-nya? Sudah. Mm-mm. Udah ya? Oke, Sudah silakan. muncul ya. Sudah muncul. Oke. Oke. Oke, sebelumnya mungkin sebelum melanjut kepada APU secara mendalam, mungkin kita coba jelaskan APU secara basic dulu. Jadi APU sendiri kita ini adalah salah satu universitas swasta yang berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, mungkin kalau teman-teman udah sering ke Kuala Lumpur atau pernah dengar Kuala Lumpur, familiar pasti dengan ya si Twin Tower, Menara Kembar, landmarknya Malaysia. Ya, secara jarak ini sekitar 15-20 menit. Jadi tidak begitu jauh. Lebih dekatnya lagi, APU ini dekat dengan satu apa ya, landmark yaitu Bukit Jalil Stadium. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang suka nonton konser, suka nonton mungkin support timnas kita nantinya ya mau nonton sepak bola, mau nonton badminton, ya itu semua diadakan di Bukit Jalil area. Ya toh. Kita juga menyediakan shuttle bus dari LRT Bukit Jalil ke APU itu secara gratis. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mungkin mau datang ke APU atau pulang dari APU pakai public transportation, itu juga bisa dari LRT Bukit Jalil. Ya. Nah, secara university, APU ini masuk ke dalam kategori bintang 5. Bintang 5 ini setara dengan akreditasi A. Jadi kita sudah tidak perlu ragu untuk kualitas dan standar pendidikan yang dideliver oleh APU. Seperti dijelaskan, APU sendiri memang berfokus di bidang teknologi. Bahkan kita ditugaskan oleh pemerintah Malaysia siapin generasi sekarang masuk ke era-era digital. Itulah kenapa kita bisa mendapatkan angka 100% employability yang dimana datanya itu dari Ministry of Higher Education. Ya, ini menunjukkan penyerapan yang bagus untuk lulusan ataupun program-program APU ke industri. Gitu. Nah, secara recognition global kita juga tidak perlu khawatir. APU sendiri masuk ke dalam QS ranking dan juga QS rating maupun apply HC dan seterusnya. Jadi mana tahu mungkin dari teman-teman ada yang mau lanjut nih mungkin nanti S2-nya atau mungkin lanjut karirnya ke negara-negara lain ataupun bahkan mau balik ke Indonesia, mau bekerja di Malaysia, itu terakui secara global.
jadi tidak menjadi masalah. Bahkan APU menjadi satu-satunya dan pertama di Malaysia, unit pertama di Malaysia yang mendapatkan ban PT-nya Inggris. Jadi meskipun kita kuliah di Malaysia, kurikulum, standar pendidikan, sertifikat itu dianggap setara dengan lulusan dari Inggris. Gitu. Nah, kalau ditanya Clarence, kenapa sih pilih APU dulu? Ya, saya juga punya nih alasan saya sendiri nih kenapa pilih APU. Nah, di sini ada 3 poin. Ya, yang pertama itu ada namanya professional development. Ya, jadi di APU sendiri selain dari akademik, kita juga diperhatikan dari cara komunikasi, cara berpakaian, cara kita membawa diri ke society itu semua diperhatikan. Ya, mungkin nanti Evelyn boleh share juga nih ya. Di tiap kelas, ini pasti di tiap jurusan, di tiap kelas, di tiap semester itu diwajibkan dengan presentasi bukan Evelyn? Iya, hampir Iya. setiap, enggak, bahkan semua kelas, semua modul wajib Iya. kita presentasi. Yes, jadi makanya public speaking itu menjadi satu hal yang sangat-sangat diasah di APU during 3 year studies. Cara berpakaian, ya mungkin kalau Evelyn nggak terlalu diatur banget lah ya. Mungkin kalau cowok-cowok lebih kerasa. Ya kita nggak boleh pakai kaos, celana pendek, dan sendal. Pakaian kita sangat terbatas kalau cowok, pakai kemeja. Tapi kalau Evelyn mungkin bebas, yang penting sopan dan rapi saja. Seperti itu. Jadi memang kita ada sedikit cara berpakaian yang sedikit berbeda dibanding univ lain yang udah bebas aja cara berpakaian. Pakai baju tidur, pakai baju rumah pun nggak apa-apa. Tapi di APU nggak boleh. Kenapa? Karena APU sendiri sering kedatangan orang-orang dari industri. Sehingga mempermudah kita untuk mendapatkan apa ya koneksi dari orang-orang industri juga. Yang kedua adalah lingkungan belajar di APU. Ya, alasan saya sendiri mengambil international business di APU ya karena komunitas internasional yang sangat-sangat besar. APU dinobatkan nomor 1 di Malaysia untuk populasi internasional student terbesar di dunia ranking nomor 16. Jadi Indonesia, Malaysia terdengar mungkin seperti negara yang tidak begitu jauh, tapi secara demografik, apalagi mungkin secara tadi ya university dari demografiknya sendiri, itu banyak teman-teman dari internasional juga. Seperti itu. Jadi makanya menambah pengalaman belajar kita juga. Katakan tidak punya saudara keluarga di Malaysia, nothing to worry karena kita ada sekitar 800 sampai 900 mahasiswa aktif Indonesia yang bakalan bisa membantu untuk masalah akademik, masalah rekomendasi tempat tinggal, tempat makan, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan dari teman-teman komunitas itu juga boleh. Gitu. Jadi teman-teman bisa untuk involve dengan komunitas kita yaitu AWIS, ya PPI-nya APU. Yang ketiga adalah jurusan. Ya, mungkin tadi sempat kita bahas sekilas secara durasi pembelajaran untuk semua jurusan yaitu non engineering itu 3 tahun, hanya engineering saja yang durasinya 4 tahun. 3 dan 4 tahun ini itu sudah diwajibkan dengan magang. Jadi kita juga sudah punya pengalaman kerja lulus dari S1. Mau langsung ke dunia kerja boleh, mau tambah 1 tahun lagi kita sudah bisa S2. 4 tahun sudah selesai S1 S2. Berbanding di Indonesia ya secara durasi 4 tahun baru S1. Jadi kita sudah sedikit menghemat sekitar 2 tahun nih. Kalau kita bandingkan S1 dan S2 di Indonesia kan 6 tahun. Di sini cuma 4 tahun saja. Seperti itu. Nah, APU juga punya kerjasama dengan univ luar, teman-teman. Mana tahu dari teman-teman ada rencana nih, atau mungkin orang tua ada rezeki tambahan mau lanjut ke Inggris, mau lanjut ke Aussie. Malaysia bisa menjadi batu lompatan kalian. Ya, karena tadi biaya hidup di kuliah yang juga cukup terjangkau, pengalaman belajar internasional dengan belajar bahasa Inggris dan teman-teman internasional juga. Dan yang ketiga, ya pastinya orang tua atau anak-anak, yaitu lebih gampang untuk bolak-balik Indonesia Malaysia dulu nih di tahun-tahun awal. Mungkin kalau memang sudah dirasa oke, sudah bisa menjaga mengatur jadwal perkuliahan, sudah bisa untuk atur keuangan sendiri, udah bagus-bagus semua. Mau tahun kedua, tahun ketiganya lanjut ke negara lain ya silakan aja. Peluangnya juga masih terbuka. Ada juga program kerjasama APU dengan Inggris, yaitu dengan De Montfort University. Jadi kuliah di Malaysia, tapi lulus dengan 2 sertifikasi, satu dari APU dan satunya lagi dari Inggris. Seperti itu. Ada juga ya, tadi jurusan yang sempat kita sudah bahas, ya APU sendiri memang secara university fokusnya adalah industri. Kalau kita bicara industri untuk teman-teman yang sekarang sedang kelas 10, 11, mungkin menjelang lulus S1, ya kita bukan bicara industri 2025, 2026, teman-teman. Tapi setidak-tidaknya 2030. Ya, karena kita kalau kelas 11 aja, berarti tahun depan nih baru lulus kelas 12. 3-4 tahun lagi kuliah, ya berarti sudah 2030, 2031. Makanya melihat dari data dari pakar-pakar ekonomi dunia, ini menjadi satu patokan APU dalam mendesain program-program ke depan. Ya, makanya bisa dilihat jurusannya juga sangat bervariasi di berbagai fakultas,
Computing, kita mungkin masih yang terlengkap terbanyak di Asia sejauh ini dengan total 18 jurusan dari data, AI, cyber, AR, VR, fintech, games development, bekerja sama dengan nama-nama besar yang mungkin teman-teman sudah pada kenal semuanya. Mereka yang membantu kita dari segi kurikulum mapping, seminar, workshop, facilities, and so on so forth. Begitupun dengan Fakultas Evelyn di bidang bisnis, kita juga tetap ada infusion of technology di dalamnya. Jadi ada digital leadership, ada AI and business analytic di business management, ada human resource dengan people analytic, ada international business di area supply chain, ada marketing management di digital marketing dan hospitality innovation dan seterusnya. Jadi makanya teknologi sendiri ya tidak hanya ada di bidang computing saja, di bidang bisnis, di bidang accounting bahkan ada accounting technology, ada banking and finance with fintech, actuarial in data analytics dan juga fintech, bekerja sama dengan lembaga internasionalnya juga seperti SCCA, CPA, SOA, IFOA. Di bidang sosial kita juga ada International Relation HI, ada psikologi dengan pendalaman cyber psychology, jadi mendiagnosa pasien pakai bantuan teknologi juga. Ada juga untuk bidang desain bagi teman-teman yang suka dengan kreativitas, pembuatan produk, film, nah itu juga masuk ke fakultas ini. Dan yang terakhir ada teknik yang satu-satunya 4 tahun. Ya, petroleum, mechanical, mekatronik, dan seterusnya. Yang juga pastinya bekerja sama dan direcognize secara global. Gitu. Begitupun untuk lanjutan S2-nya. Jadi bagi teman-teman yang mau lanjut S2 di APU juga masih bisa. Gitu. Mau lanjut ke UNIF atau ke negara lain juga masih terbuka peluangnya. Karena sertifikatnya diakui secara global. Gitu. Nah, mungkin tadi sempat ada pertanyaan mengenai fasilitas kampus dan lain-lain. Ini untuk mempersingkat waktu, mungkin kita ada satu video singkat, 1 menit tentang kampus Malaysia, kampus di APU ada apa aja sih fasilitasnya. Welcome students to APU. We are very excited to see you guys around campus. Still not familiar with our campus? Don't worry, we got you. So here in APU, you'll be studying cutting-edge facilities such as XR Studio, FinTech Lab, Engineering Labs, Cybersecurity Talent Zone, Game Development Studio, Grand Auditoriums, Psychology Center, Architecture Studio, Green Screen Studio, and many more. Maybe it's time for a break. Let's have some lunch and get some stuff. Nonetheless, this place is where you'll be achieving your academic successes making a bunch of friends. and creating unforgettable memories. This is APU. And we can't wait to see you guys here. Bye! Yap, itu tadi ada sekilas fasilitas yang ada di APU. Pastinya masih ada banyak lagi seperti akomodasi, ada gym facilities, lapangan olahraga yang belum di-mention di sini. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya pengen cari info lebih detail, bisa untuk kunjungan juga nanti ke website APU dan dengan melihat fasilitasnya juga. Nah, tadi sempat disebutkan juga di sesi sedikit lebih awal bahwa kita juga ada program wajib magang. Ya, jadi teman-teman juga punya kesempatan untuk bagaimana terjun langsung di industri, belajar dengan orang-orang di industri langsung. Nah, APU punya kerjasama di 110 negara sejauh ini. Ya, dikarenakan tadi ya, international student yang sangat besar. Gitu. Nah, salah satu tugas dari APU adalah memberikan bantuan dan dibagi menjadi 5 bantuan. Dari cara buat CV interview, seminar workshop, mentorship, ada career fair, sampai dengan digital portal. Nah, salah satu career fair yang kita bisa coba lihat, ini adalah dokumentasi career fair terakhir yang kemarin kita adakan. Graduated from APU 2 years ago. Today I am part of Touch and Go Digital. Di career fair terakhir, kita ada sekitar 150 company yang hadir ke kampus. Jadi anak-anak bisa langsung apply on the spot, interview on the spot dengan company yang mereka minati. Dan di sini kita bisa lihat beberapa feedback dari companies setelah employ our graduates dan juga menerima student-student magang kita. It's our third year actually joining this. I think the students that we have taken, whether it's internship or whether it's actually for fresh grads, they've been superb. We've actually got a lot of good students coming, very outgoing, very much into AirAsia style itself. So
thumbs up, from my end too. I'm Jas from Maybank. I think this career fair today has just been super great. Jadi yes, banyak banget company-company yang datang dari multinational background juga. Makanya juga mereka menerima international student kita untuk bisa berkarir di perusahaan mereka. Dan gak jarang sekali teman-teman yang menjaga booth di career fair APU itu kadang adalah alumni ataupun kita punya student magang. Jadi makanya kalian bisa langsung interaksi, minta tips and trick, dan dikarenakan ini diadakan setahun 2 kali, dari semester 1 sendiri kita sudah boleh cari-cari informasi. From APU 2 years ago. Today I'm part of Touch 'n Go Digital. And actually for my job in Ini Touch 'n Go salah satu Digital, alumni kita juga, Carmen. 2 years ago. So 2 years back I came in as a student, and today I am presenting Touch 'n Go Digital to be part of the employer. I think Of course, when we talk about APU, we are award-winning universities. Secara award dan achievements sangat-sangat banyak. Ya, secara data kita di 2024 saja kita ada sekitar 143 awards yang dimenangkan. Ya, dan kita bisa lihat ini adalah nama-nama organizer-nya semua. Dan bisa dilihat ini adalah winner, champion, national award, global award, dan lain-lain banyak sekali. Ini untuk 2024, teman-teman. 2025, kemarin kita baru wrap aja. Itu total ada 268. So double ya dibanding dengan award achievement yang kita dapatkan dari 2024. Jadi kita bisa lihat sendiri memang APU sangat mengencourage anak-anaknya untuk mengikuti kompetisi ya, whether it be hackathon ataupun istilah kompetisi desain, business case, dan seterusnya. Ya karena ini balik lagi meningkatkan employabilitas dari anak-anak tersebut juga pastinya. Jadi makanya ini menjadi satu hal yang kita juga support dari sisi kampus. Persyaratan, ya ini cukup simple aja. Jadi kalau kita bilang persyaratan masuk ke APU semua berdasarkan satu hal, nilai. Ya tidak perlu tes, tidak perlu interview. Balik lagi kepada kualifikasi teman-teman. Tapi kalau kalian sekarang kuliah di National School atau sekolah SMA di Indonesia, rata-rata dilihat kepada nilai 70 di ijazah, ya itu sudah lebih dari cukup. Pastinya tergantung lagi kepada jurusan yang diminati. Tadi kita ada dengar psikologi, berarti matematika dan satu pelajaran sciences itu dibutuhkan. Mau belajar economics, ya berarti matematikanya harus diperhatikan di sekolah. Mau belajar IT, harus belajar berarti satu pelajaran IPA, satu pelajaran matematika, dan seterusnya. Tapi kalau mungkin teman-teman ada yang mungkin pengen ikut seperti Kak Evelyn nih, ya rata-rata 70 aja sudah lebih dari cukup. Seperti itu. Bahkan kalau nilainya bagus, juga ada beasiswa. Ya, selain dari nilai ada Inggris, karena tadi belajar mengajar full dalam bahasa Inggris. Jadi IELTS dibutuhkan di 5,5 overall. Gitu. Beasiswa berapa, Kak? Beasiswa dilihat dari rata-rata 80, 85, dan 90. Itu melihat kepada 15-30% potongan yang berlaku sampai lulus selama 3-4 tahun. Yang penting pertahankan IPK di 2,50 saja setiap tahunnya. Jadi tidak perlu tes, tidak perlu interview lagi. Gitu. Ini adalah step by step. Pastinya kalau teman-teman baru perdana cari-cari info atau baru perdana mungkin, aduh kuliah ke Malaysia bisa nggak ya dan lain-lain. Tidak perlu khawatir secara prosesnya karena nanti akan juga dibantu oleh tim dari Prestige Limited, dari Aan juga nanti akan membantu juga untuk proses administrasi dari awal sampai akhir semuanya secara gratis. Gitu. Dan yes, as mentioned tadi di awal kapan mendaftar dan lain-lain. Basically yang menentukan pendaftaran satu di bulan Juni, ada yang mungkin daftar di September, Oktober, ada yang di Januari. Yang membedakan hanya dari sisi benefit saja. Ini adalah beberapa benefit yang kita masih bisa dapatkan terkhusus kita kelas 11 sekarang. Ya, tapi kalau yang kelas 12 mungkin masih ada yang mungkin galau-galau. Ya, kita masih ada beberapa benefit yang di-offer seperti bangku beasiswa, itu masih ada offering sedikit. Dan accommodations, tapi itu lebih ke off-campus accommodations. Gitu. Jadi untuk yang masih mau full offer benefit itu masih dari kelas teman-teman untuk kelas 11 seperti itu ya kan. Jadi ini step by stepnya. Yes, this is our team APU Indonesia Teams. Jadi balik lagi any questions major related ya boleh untuk tanya-tanya ke tim dari Prestige ataupun boleh ke APU Indonesia Team. Kita bisa bantu untuk memberikan pengarahan juga, bahkan bisa connect dengan teman-teman dari student-student yang sedang kuliah di APU, jadi mereka boleh sharing-sharing juga dari sisi mereka dan lain-lain. Jadi mungkin mau ketemu Evelyn ya nanti kita bisa ajak Evelyn, yuk Evelyn kita zoom bareng sama student yang mau ngomong soal bisnis. Ada yang mau psikologi, kita cariin student psikologi dan lain-lain juga, itu juga bisa. Ya toh. Yes, I think that's pretty much about APU dan university admissions and all. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free boleh di chat, boleh di unmute juga boleh.
Ya, sebentar, masih ter-unmute Kakak. Masih termute. Kita tepuk tangan dulu, Kak Clarence. Thank you. Thank you. Keren banget kampusnya, betah pantesan. Kak Evelyn betah banget. Aku tadi sempet salfok sama es krimnya. Ya, ada Aicha. Ada Aisyah ya. Oke, oke. Nah, ini pasti teman-teman udah penasaran yang punya pertanyaan. Ini udah kesempatan banget deh gitu ya. Yang pertanyaan udah disimpan-simpan dari tadi. Boleh dong ditanyakan, unmute aja langsung. Bisa aku panggil. Ada? Oke, Sign udah buka tuh. Oke. Boleh, Sign. Silakan. Kalau Kak, tadi penjelasannya luar biasa ya. Dan aku jujur sempat salfok sama salah satu poin yang di awal yang dibahas itu tentang employment 100%. Berarti apakah itu maksudnya setelah lulus kita bisa langsung dapat opportunity kerja atau gimana tuh Kak? Oke, jadi 100% employability rating ini adalah data apa ya, historik yang didapatkan oleh APU dan student-student kita juga. Jadi selama 3 tahun terakhir memang anak-anak APU berhasil mendapatkan angka 100% employability yang dimana itu dibuat oleh survei yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Gitu. Nah, apakah ini berlaku juga untuk teman-teman nanti dari angkatan Evelyn, apakah angkatan Sian juga? Ya, balik lagi. Semuanya mungkin bisa berubah, tapi based on historic data, we get a good results. Nah, balik lagi, setiap kampus menurut kakak pasti mereka punya cara dan pasti punya intention yang bagus untuk supaya anak-anaknya semua bisa dapat apa ya, position dan good jobs lah, ya, good opportunity gitu. Tapi balik lagi, pada saat kita mengerjakan semua kegiatan-kegiatan seperti career fair, kita harus berpakaian rapi, kita ketemu dengan teman-teman internasional. Tapi kalau misalnya nih, Sen, kalau student ya diam di kamar aja, kira-kira bisa nggak 100% employability itu kita bisa dapetin? I don't think so. Gitu. Karena kita nggak nge-brand, kita nggak istilahnya nggak memperkenalkan diri kita sama si orang-orang industri. Bagaimana mereka bisa kenal kita? Gitu. Jadi makanya I need to thank also the last 2-3 years students dari APU karena mereka they have been active, ya mereka engage dengan employers dan pastinya mengikuti juga dari program-program yang disediakan oleh APU dengan cara berpakaian. Mereka juga excel in communication skills, mereka juga ikut, mereka punya competitions active during their studies that eventually contribute kepada 100% employability. Ya. Jadi makanya secara historik we managed to get that because of our student also. So it's not just APU alone punya sukses, tapi it's also our student success yang kita bawa juga. Thank you Kak. Thank you, Sien. Thank you, Shen pertanyaannya. Jadi memang tadi Kak Claren bilang kalau mager di kamar aja bisa nggak gitu ya, dapat kerja gitu kan ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan mager kalau ada di Indonesia itu ya harus dihilangkan. Tapi kalau ngelihat dari video-video tadi ya kan sangat vibrant gitu ya. Evelyn juga pakai katanya vibrant. Ada career fair gitu kan ya. Kemudian industri partnership-nya juga banyak. Mungkin aku boleh nih sambil nunggu kalau ada teman lain yang nanya, Kak Clarence, untuk magang gitu ya, itu gimana ya? Apakah harus cari sendiri atau bagaimana APU memfasilitasi dengan industri partnership yang sudah banyak ini? Kata kunci yang mungkin lebih cocok saya gunakan untuk magang adalah cari bersama. Oke. Gitu. Ya, karena kalau dibilang, oh APU yang sediakan, berarti kan kita cuma tinggal diem santai aja ya. Gitu. Tapi kalau cari sendiri, berarti anaknya cari sendiri nggak ada bantuan kampus. Makanya kata kuncinya lebih ke cari bersama. Sorry. Oke. Kata kuncinya lebih ke cari bersama. Makanya kalau student ada masalah, mereka nemuin issues dengan mereka punya mungkin ada dapat rejection dan seterusnya, mereka boleh untuk refer ke kampus, kampus bisa kasih masukan. Gitu. Oke. Atau mungkin setelah mereka apply ke beberapa company nggak ada balasan, ya Kak. Si mentor juga bisa kasih masukan. Oh, mungkin kamu pakai si ini aja deh, LinkedIn aja deh, atau mungkin langsung aja ke websitenya. Ini ada kontak-kontak PIC-nya. Ya kita bantu untuk memfill gap, information gap yang student itu nggak punya. Gitu. Ataupun bahkan connection gap yang mereka juga tidak punya. Mungkin orang-orang, karena kebanyakan dari dosen-dosen di APU juga adalah
mentor-mentor di APU atau dosen-dosen APU itu adalah orang-orang industri juga. So they could sometime refer their students untuk, ini ada nih satu student aku, lo boleh coba untuk panggil dulu interview, mana tahu cocok. Kayak gitu. Jadi dari sana, istilahnya dari student keluar effort, dari kampus juga kita ada effort untuk membantu. Ya, Nggak, iya. nggak tiba-tiba lepas tangan, itu tugas kamu harus rajin-rajin gitu kan, nggak bisa. Mm-mm. Tapi kalau nggak salah, Kak Clarence, karena saya juga pernah di Malaysia dari tahun 2019 sampai tahun 2008 sampai 2019, saya tahu perusahaan-perusahaan di Malaysia ini sangat dialu-alukan, apa bahasa Indonesia dialu-alukan, sangat di-encourage ya dengan dari pemerintah untuk membuka internship karena internship itu juga mereka dapat insentif ya sebagai perusahaan kalau menerima mahasiswa-mahasiswa untuk magang. Jadi industrinya juga sangat terbuka. Masih berlaku nggak itu sampai sekarang, Kak Clarence? Eh, Mengenai insentif secara spesifik, I don't have that information to be specific. Tapi ya, kalau kita bicara dari sisi point of view bisnis aja nih teman-teman, ya, kalau hari ini kita bisa employ new candidates hanya dengan istilahnya, ya sekarang gaji terbaru kan per per Juni ya. Per Juni nanti ini visa itu minimum untuk international students itu minimum 5.000 ringgit minimum. Ya teman-teman. Nah, sedangkan gaji magang itu biasanya start dari 500 sampai dengan 2.000 ringgit. Depends on the size of company, the industry, and how you negotiate lah, basically. Gitu. Dengan kalau kita bisa hemat sekitar, ya tadi, 90 sampai dengan 50% secara biaya. Dan kita tidak urus visa, teman-teman, dari pihak perusahaan. Ya, perusahaan tidak perlu urus visa. Student pakai visa kerja mereka aja untuk mencari, ya, and they get to experience, students bisa mencoba pekerjaan secara real. Bagaimana handle klien, bagaimana handle project, bagaimana buat sistem secara real. Tapi company hanya keluar biaya sekitar tadi, less than 90% and 50%. Of course, ya ini secara logik, ini pasti sangat-sangat menguntungkan sekali untuk kedua-duanya. Dari sisi student menguntungkan, dapat pengalaman, dari sisi company mereka tetap dapat new workforce tapi dengan biaya yang lebih kecil. Gitu. Jadi makanya ini menjadi both mutual benefits untuk kedua student dan company. Makanya kenapa company-company tetap masih offer internship position kepada international maupun local students. Iya, 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 iya. Ya, ya. Jadi suasananya masih sangat kondusif ya. Industri-industri juga sangat terbuka dan tiap tahun aktif untuk menerima internship sama seperti waktu saya di sana dulu. Saya rajin itu terima internship buat tiap hari langsung menyelesaikan masalah klien dan marketing juga. Oke, ada pertanyaan dari Aisyah Lalita. Kak, aku izin bertanya, aku belum cukup familiar dengan spesialisasi jurusan Kak Evelyn, which is digital leadership. Kalau boleh tahu untuk di jurusan tersebut apa aja sih yang dipelajari dan ketika sudah masuk masa internship itu masuknya ke pekerjaan atau perusahaan seperti apa? Terima kasih. Nah, mungkin Kak Evelyn bisa bantu jawab apa tuh yang dipelajarin tuh di jurusan digital leadership, Kak Evelyn? Oke, jadi kalau dari jurusan digital leadership sendiri itu kita mempelajari business management pada umumnya. Yang membedakan dari business management yang lain adalah kita tuh lebih terfokus kayak gimana nih caranya kita ngebuat company yang tadinya semuanya masih serba tradisional menjadi lebih menggunakan teknologi. Jadi kita digitalisasi. Kayak misal yang tadinya tuh masih pakai, misal kita di sebuah company yang semua itu masih pakai kertas, itu kita ubah. Jadi udah pakai komputer semua. Itu strateginya seperti apa? Dan untuk nanti kerjaannya itu akan di bidang apa, kita biasanya itu diarahkan untuk ke bagian strategi. Jadi bisnis strategi. Karena kan ya kerjaan kita dan apa yang kita pelajari kan mempelajari bagaimana sebuah company bisa terus berkembang di era digitalisasi ini. Biar kita nggak ketinggalan zaman. Kayak gitu. Iya, jadi lebih ke digital transformasi gitu ya. Iya, lebih ke digital transformasi. Jadi teman-teman pikir aja setiap hari nih teman-teman
dalam prosesnya kehidupan setiap hari, lihat perusahaan-perusahaan seperti apa yang digitalisasinya belum kuat. Misalnya, misalnya ya, teman-teman mau ketemu dokter ke rumah sakit, janji jam 7 sore atau janji jam 7 pagi sampai jam 12 siang belum ketemu dokter. Mungkin nggak? Masih mungkin nggak itu terjadi? Masih mungkin kan? Gitu kan? Janji jam 7 pagi, dokternya ada sampai sampai jam 12 siang masih belum ketemu gitu. Apakah ada yang bisa didigitalisasikan? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang harus digali dan itu kenapa Kak Evelyn lebih diarahkan ke strategi untuk transformasi digitalisasi gitu ya. To add on sedikit dari mengenai digital leadership. Jadi sebenarnya company yang kita tuju bukan hanya company yang dari tanda kutip itu konvensional, ya. Jadi sebenarnya company menjadi digital bukan berarti tugas kita sudah selesai, ya. Karena setiap harinya kalau kita tanya dengan orang-orang dari Gojek, kita tanya orang dari tiket.com, kita tanya orang-orang dari Instagram dan lain-lain, punya masalah nggak tiap hari? Pasti ada masalah, gitu. Dan pastinya ada mereka udah sampai di level ini nih, kan nggak mungkin mau di level-level itu aja. Makanya kenapa kita bisa lihat Gojek atau Grab seperti model-model bisnis seperti itu, mereka tidak hanya menawarkan dari sisi transportasi saja, misalnya contoh. Mereka mulai dive into food, express, mereka mulai ada delivery, mereka mulai ada mart, mulai ada untuk obat-obatan, mulai ada untuk beli tiket nonton, bisa untuk pembayaran dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau mereka mikirnya hanya cuma untuk berkecimpung di transportasi doang nih. Ya aku aplikasi transportasi, ya udah mereka cuma punya Gojek sama GoRide aja sekarang. Gitu. Tapi as we can see now, mereka bisa punya lebih dari 20 services di berbagai area, di berbagai industri yang berbeda untuk tetap mensupport mereka. Jadi mereka menjadi super app yang bisa menghandle semua gitu, bukan cuma transportasi doang. Kayak gitu. Makanya digital leadership menjadi salah satu key person yang memikirkan, oke, kolaborasi kita selanjutnya sama siapa nih? Kita bagusnya disupport sama siapa? Kita segmen industri baru apa lagi nih yang kita boleh telusuri dan seterusnya. Jadi makanya bukan hanya conventional to digital, tapi how to expand the digital company itself. Iya, betul sekali. Jadi kan kita tiap hari ini ada aja yang baru gitu kan ya. Dan untuk perusahaan-perusahaan digital yang sudah leaders gitu, sudah terdepan, mereka kan tentu diharapkan untuk lebih maju terus dan mempertahankan posisinya gitu kan, supaya tidak tergantikan oleh kompetitor seperti itu. Jadi memang sangat menarik. Tiap hari pasti ketemu masalah ya yang harus diselesaikan secara digital. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Kansa, izin tanya Kak Evelyn, bahasa pengantar sehari-hari berarti pakai bahasa Inggris ya? Iya, bahasa pengantar sehari-hari itu pakai bahasa Inggris, spesial di kampus dalam pembelajaran kelas. Ya, jadi memang harus wajib pakai bahasa Inggris. Jadi memang dipaksa secara environment itu bisa lancar bahasa Inggris ya, gitu. Oke, terus ketika kita menentukan jurusan, itu benar-benar minat kita atau kampus kasih bantuan baik dalam informasi lengkap dan membantu mengarahkan. Nah, coba Kak Clarence. Oke, jadi biasa dalam pemilihan jurusan sendiri sebelum kita memilih jurusan, um, tim dari APU Indonesia itu memang biasa tetap akan ada hadir kalau memang teman-teman butuh bantuan dari sisi konsultasi ataupun pengarahan secara kira-kira minat dan lain-lain. Jadi kita bisa menghubungkan dari sisi alumni ataupun bahkan dari sisi akademik kepada teman-teman. Jadi memang kalau dibutuhkan itu bisa reach out kepada tim at Prestige, nanti kita bisa atur sesi terpisah dan untuk konsultasi lanjutan seperti Iya. itu. Iya, oke. Jadi Kansa nanti bisa hubungi kami. Nanti kita bisa aturkan kalau Kansa masih belum firm nih minatnya apa gitu. Nah, Kak Clarence aku jadi baru inget nih, kalau nggak salah di bulan Juni sama bulan Juni ini ya akan ada tax experience, Brilliant. bener nggak? Boleh nggak Kak Clarence ada nggak itunya brosurnya yang bisa di share screen? Biar teman-teman juga yang punya peminatannya belum kuat, bisa nih ikutan datang. Boleh, mari. Jadi Tech Experience sendiri ini adalah program bahasanya ya summer camp study tour lah kalau orang tua bilang ya. Jadi summer camp, winter camp sama seperti itu pada umumnya. Cuma bedanya kalau summer camp, winter
camp pada umumnya, fokus utamanya itu biasa lebih mengarah ke bahasa. Nah, kalau bicara Malaysia kan, selain bahasa Inggris, apa yang mau dipelajarin ya kan? Mau bahasa Melayu atau bahasa Mandarin kan nggak terlalu menjadi sesuatu yang di-highlight gitu. Jadi makanya di APU, kita mencoba untuk buat bagaimana program ini bisa dijadikan sebagai apa ya, platform anak-anak untuk coba jurusan dulu. Jadi mereka bisa mencoba sekitar 10 sampai 12 jurusan ya di bulan Juni nanti di masa-masa libur ya. Jadi program ini juga biasa sudah termasuk dengan tempat tinggal. Kita kemarin ada tinggal di Ibis KLCC. Transportasi di Malaysianya juga sudah termasuk. Makan pagi dan siang itu sudah termasuk. Jalan-jalan dan kunjungan perusahaan juga kita cover di dalam program ini. Jadi eh, apa yang belum termasuk hanya tinggal tiket pesawat, uang jajan dan uang apa asuransi teman-teman saja gitu. Ya, yang paling yang sedikit apa sedikit yang teman-teman harus dihitung-hitungkan ya cuma tinggal di uang transportasi pesawatnya aja. Tapi sisanya nggak terlalu bagaimana besar yang harus dikeluarkan. Asuransi biasa 200-300 ribu. Uang jajan tergantung nih mau beli mau just tip apa ya kan. Tapi kalau nggak ada just tip apa-apa ya nggak perlu bawa banyak-banyak. Kalau just tip itu malah inian loh, malah terima untung, ada margin. Oh iya, cari Orang margin. lain yang just tip gitu kan, jadi bisa dipakai buat duit jajan, bagus itu. Entrepreneurship namanya. Jadi 8 hari 7 malam di EPU, ada banyak workshop, Kak Kansa ya. Dari kalau bisnis ada, dari data juga ada, robotik juga ada, psikologi ada, animation ada, cybersecurity ada. Jadi Kak Kansa akan terekspos nih dengan berbagai macam studi dan juga jalan-jalan ke industri ya, jalan-jalan ke industri jadi bisa Benar. lihat seperti Kita ada apa. videonya juga kebetulan. Ada videonya ya. Oh, oke, boleh boleh boleh. Kita juga ada videonya juga. Yang diputar juga boleh. Ini ada istilahnya penjemputannya dan lain-lain itu juga kita semua bantu handle. Hmm, hmm, hmm. Jadi yang teman-teman lihat semua ini itu anak-anak dari kelas 10, 11, bahkan ada yang masih kelas 12 juga galau gitu kan. Nah, mereka ada yang ikut juga gitu. Jadi ada sesi orientasi kampusnya gitu dan pastinya juga kita ada ketemu langsung sama dosen, ketemu langsung sama menggunakan fasilitas kampus langsung. Jadi di berbagai bidang. Jadi dari psikologi, finance, bisnis, petroleum, mekatronik, dan lain-lain itu juga ada. Bahkan terakhir kita juga ada kunjungan ke SLB, ya itu selam bersih. Hmm. Jadi kita kemarin ada lihat kira-kira kalau nanti kerja di sini bagaimana ya, dan lain-lain itu jadi ada gambaran. Gitu. Di akhir dari program ini juga nanti akan ada sertifikat yang kita akan dapatkan yang boleh digunakan untuk apply beasiswa ataupun mungkin apply university nanti di beberapa negara, di beberapa univ itu juga boleh. Ada juga untuk kunjungan ke company kedua kemarin ke Beryls. Jadi kita juga dapat exposure lah, bukan hanya di kampus tapi di luar juga. Hmm. Nih jalan-jalannya lah. Ya, Oke. itu mau sekilas untuk dari sisi tax experience program. Jadi Oke. program tahunan kita dari bulan Juni dan Desember. Oke, so Kak Kansa boleh tuh waktunya pas Juni Juli ya kan? Eh sorry tanggal berapa lagi nih? 28 Juni ya? 21 sampai 28. Ya, 21 sampai 28 Cuma Juni. mungkin akan ada perubahan perubahan tanggal sedikit, tapi nanti kita akan kabari. Oke, boleh hubungi Kak Aan. Nanti Kak Aan info kalau misalnya menarik dan ada perubahan dari Kak Clarence ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Faith. Halo Kak, aku izin mau bertanya. Kebetulan saat ini aku masih kelas 10. Sebenarnya apa aja yang harus aku siapin dari kelas 10 saat ini kalau mau kuliah di Malaysia? Seperti misalnya apakah aku harus lebih berfokus ke prestasi akademik atau organisasi? Dan kira-kira aku sudah harus siapin sertifikasi TOEFL atau IELTS sejak kapan? Terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi pertama, Kak Faid nih sekarang kelas 10. Siapannya apa aja nih? Kan ada 10, 11, 12 gitu ya. 2 tahun ke depan nih apa yang harus disiapin nih Kak Clarence? Oke, seperti Inggris, IELTS, TOEFL atau sejenisnya itu di sekitar kelas 11 sudah harus diambil menurut kakak.
Jadi kalau bisa dari kelas 10 sekarang, mungkin kalau mau untuk placement dulu, lihat-lihat dulu skillnya seberapa jauh, mau belajar les dulu biasa, les general, baru ambil IELTS preparations, itu dari sekarang sudah boleh. Em, Kedua lebih ke nilai. Ya, nilai mau apa tergantung juga kan mau ambil jurusan apa, tapi nilainya juga diperhatikan untuk jurusan yang diminatin. Gitu misalnya tadi mau ambil misalnya untuk psikologi misalnya. Ya berarti kan harus punya matematika dan satu pelajaran IPA misalnya. Tergantung lagi nih sama Faith mau ambil jurusan apa gitu. Tapi ya nilai secara overall di sekolah ditingkatkan 80, 85, 90 kan bisa dapat beasiswa. Ya kan nggak bisa tiba-tiba dari kelas 12 aja ditekan nanti naik di kelas 12 tapi kelas 10 11 ya anjlok kan nggak bagus. Jadi kalau bisa 10 11 sudah diincar momentumnya, nilai ditingkatkan, kelas 11 ambil tes IELTS, and the meantime dari kelas 10 sampai kelas 11 akhir itu ya eksplorasi jurusan gitu. Eksplorasi jurusan banyak cara, nggak harus ikut experience. Experience salah satu cara, tapi wajib nggak ikut experience? Tidak. Teman-teman bisa belajar otodidak hari ini, informasi di mana-mana teman-teman. Ya mau belajar misalnya coding programming, ya cari aja di YouTube dulu. Introduction to Python 101 misalnya. Atau cari kursus-kursus singkat 3 hari, 2 hari, 1 jam. Ada juga seperti itu. Jadi kalau bisa coba apa yang kamu masih bingung, kamu masih galau, itu akan lebih bagus. Ya, ya tapi kalau untuk prestasi akademi organisasi, untuk Malaysia, Singapura, this is not something yang terlalu di-highlight banget. But certain countries they still look into this. Jadi kalau misalnya mau difokus, ini bonus lah menurut kakak. Kalau kamu bisa dapetin prestasi akademik atau organisasi, itu bonus. Tapi paling utama nilai dan bahasa Inggris. Ya karena Malaysia, Singapura banyak kan lihatnya akademik. Oke. Jadi award nggak terlalu dilihat ya, award ini award itu nggak terlalu dilihat, tapi lebih ke nilai Terlalu ambil nilai dari kelas 10, 11, 12 dan tentunya bahasa Inggrisnya IELTS-nya udah harus fulfill ya requirement seperti itu. Oke, pertanyaannya bagus-bagus. Ada lagi yang masih ada penasaran seperti itu, terutama yang di kelas 10 dan kelas 11. Ada? Oke, kalau nggak ada mungkin satu pertanyaan terakhir satu untuk Kak Evelyn, satu untuk Kak Clarence. Untuk Kak Clarence, untuk teman-teman yang saat ini sudah di kelas 12 nih, ini kan berarti sisa berapa bulan lagi ya? perkuliahan 6 bulan. Ini kan sudah bulan Februari ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 5 bulan, 6 bulan. Sekarang ini kalau mau daftar masih bisa atau tidak? Kemudian kedua, kalau bisa catatannya apa? Kalau tidak bisa catatannya apa? Jawabannya bisa. Aplikasi untuk kelas 12 masih diterima, seperti dijelaskan sampai bulan Juni. Tapi balik lagi tergantung dengan benefit yang mau dikejar. Ya, kalau kita bicara beasiswa yang menjadi kunci yang dikejar, ya berarti lebih awal. Harus lebih awal. Kenapa? Karena kita bicara sebentar lagi mungkin pengumuman PTN. Ya, ini bakalan menjadi rombongan terakhir yang bakalan menentukan mau lanjut atau tidak. Gitu. Ya kan? Pastinya kalau kita bisa make decision sebelum PTN itu keluar, ya kita masih bisa untuk secure slotnya. Tapi kalau PTN-nya sudah keluar, kebanyakan mungkin mereka bakalan cari sudah backup yang terreject ya. Mereka bakal sudah mungkin cari mau lanjut kemana nih, ya kan? Ya kebanyakan ya mereka bakalan cari yang ya tadi, yang memang masih open secara scholarship dan lain-lain. Jadi makanya kalau misalnya mau lebih awal, itu akan lebih bagus untuk dapetin kuota beasiswa dan akomodasi especially juga. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang nggak apa-apa Kak, mau coba yang lain-lain lagi dulu. Ya APU masih buka sampai Juni, tapi Juni biasanya tidak ada benefit apa-apa. Jadi biasanya hanya dengan ya udah bayar normal, kuliah normal, tanpa beasiswa dan lain-lain. Akomodasi tergantung kalau ada, kalau nggak ada ya cari sendiri. Oke. Tapi nanti ada Kak Evelyn juga yang bisa bantu. Mungkin di apartemennya banyak yang kosong. Kalau untuk akomodasi. Boleh juga tuh. Boleh. Oke. Jadi kata kuncinya teman-teman kalau mau kuliah di Malaysia,
pertama dari kelas 10 sudah disiapkan IELTS-nya ya, persiapan les-les, ujian tes. Biasanya IELTS itu kan berlaku 2 tahun ya kalau sudah tes gitu ya. Jadi mungkin di kelas 11 itu akhir-akhir sudah bisa siap-siap untuk tes gitu kan ya. Kemudian naik saja kelas 12 sudah bisa untuk daftar gitu. Naik aja kelas 12 sudah bisa untuk daftar pakai kuncian untuk kuncian kursi ya gitu ya, kursi gitu ya. Kuncian untuk book kursinya di mana benefitnya tuh jauh lebih banyak yaitu pertama harga tuition fee-nya akan ikut ketika teman-teman di kelas 11 itu. Jadi nggak ikut waktu di kelas 12. Lalu kemudian beasiswa juga masih banyak, kemudian untuk akomodasi juga masih banyak, apalagi yang di on campus. Sebenarnya nanti bisa lihat juga di websitenya EPU, lumayan keren kok akomodasinya on campusnya EPU. Menarik gitu ya, color-color biru kuning gitu ya, sangat modern dan sangat clean bisa dilihat di websitenya EPU juga. Kalau mau konsultasi lebih lanjut bersama orang tua gitu ya, boleh kakak sudah taruh nomor WhatsApp kakak di chat 01979888800. Nah, jangan lupa kalau Malaysia ada ditambahin plus 60 atau 0060 di depannya gitu ya. Oke, Kak Evelyn, mungkin terakhir apa pesan-pesan buat teman-teman yang kepengen kuliah Malaysia? Biasanya kan orang punya mimpi gitu ya. Sekarang dulu Kak Evelyn pengen mimpi kuliah di Malaysia tuh bisa bisa berada di Malaysia. Mungkin ada tips buat teman-teman yang Kak Evelyn sudah jalani. Tipsnya buat teman-teman yang pengen banget kuliah di Malaysia atau ke luar negeri, pokoknya aku tahu pasti bakal ada banyak banget keraguan di diri teman-teman. Apalagi ini kalau pertama kalinya buat kalian ngerantau jauh. Tapi jangan pedulin itu, maju aja terus. Karena bakal ada banyak banget kesempatan dan pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kalian dapetin kalau kalian keluar Indonesia. Nah, Itu aja sih. itu bagus sekali tuh. Jadi kesempatan-kesempatan itulah yang menunggu sebenarnya ya, gitu Mm-mm. ya, keluar dari Indonesia gitu ya. Eh, Punya banyak network sudah pasti, kemudian opportunity di balik itu semua yang mungkin gak didapatkan kalau kita hanya belajar di Indonesia. Dan teman-teman ingat, 4 tahun kalau di Malaysia sudah bisa sampai master gitu ya. Jadi kalau memang ada budgetnya bisa langsung 4 tahun nih gitu. Udah langsung dapat S1 dan S2 sekaligus. Itu dibandingkan 6 tahun di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kak Claren atas waktunya di sore hari ini, juga Kak Evelyn yang sudah kasih kita tips. Kita punya banyak info-info baru mengenai Malaysia. Untuk Sain, Kak Aisyah, Kak Kansa, dan Kak Faith, kakak ada hadiah karena sudah kasih pertanyaan bagus. Nanti WhatsApp aja kakak ya, nanti kakak kirim hadiahnya. Oke, thank you. Izin saya tutup. Untuk Kak Evelyn dan Kak Claren, semoga sukses terus dan buat teman-teman yang di audiens juga semoga sukses belajarnya, persiapan-persiapannya menuju ke Malaysia. Amin. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih. Makasih. Saya izin tutup ya. Dadah.